Saudara, soal dokter kandungan di Garut yang diduga lecehkan pasien, kita akan bahas bersama Yudi Mulyana Hidayat, Ketua Umum Perhimpunan Obstetri Ginekolog Indonesia, yang sudah bergabung malam hari ini melalui sambungan virtual. Selamat malam, Pak Dr. Yudi. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Pak Dokter, ini sangat-sangat memilukan dan sangat-sangat disayangkan begitu peristiwa ini terjadi terhadap pasien yang dilakukan oleh seorang dokter. Kasus dokter di OBGYN di Garut ini diketahui terjadi tahun 2024. Nah, apakah sudah pernah ada laporan soal ini, Dok, sebelumnya? Dan apakah sudah ada sanksi yang diberikan? Ya, terima kasih para pemirsa sekalian. Terus terang saja kami merasa mengecam perilaku yang dilakukan oleh dokter, ya, baik pun dokter apapun termasuk residen yang ramai saat ini tentang pelecehan seksual. Yang jelas kasus ini kan memang sudah terjadi sejak 2024 ya, dan itu sudah dilakukan penanganannya waktu itu secara lokal oleh POGI cabang Jawa Barat, kemudian ID Kabupaten Garut dan Dinas Kesehatan. Waktu itu sudah memanggil yang bersangkutan. Hanya memang ini oknum dari anggota POGI kami ini agak sedikit bandel. Diundang 3 kali tidak pernah hadir gitu. Dan ke Bandung untuk proses pembinaan dan sebagainya. Untuk mencari, mengklarifikasi lah kira-kira pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan, kan begitu. Nah, memang kalau organisasi profesi lebih mengarah pada pelanggaran etika ya, mungkin ya, maaf, ada pelanggaran etika atau pelanggaran disiplin yang lain. Oleh karena itu, kalau memang itu ditemukan, kami dari pengurus POGI pusat tidak akan ragu-ragu lagi ya untuk memberikan sanksi yang sangat berat kepada yang bersangkutan. Seperti proses hukum yang sedang berjalan oleh Polda Jabar, Polda Garut, kita akan dukung semua itu untuk memberikan efek jerak pada anggota kami semua gitu. Oke, artinya sanksi yang terberat adalah pencabutan izin praktek betul begitu ya, Dok ya? Betul. Lari ke sana. Ya, yang ingin saya tanyakan juga, mungkin pemirsa Kompas TV juga ingin tahu, tidak juga banyak yang tahu sebenarnya masyarakat. Sesungguhnya standar operasional prosedur pemeriksaan seorang pasien, terutama pasien OB/GYN gitu, bagaimana, Dok, sebenarnya? Ya, sebetulnya sih kalau di dalam SOP pemeriksaan, di dalam ruang pemeriksa, pertama keluarga mempunyai hak ya untuk mendampingi bersangkutan, mendampingi suami ataupun keluarga lain untuk proses pemeriksaan. Yang kedua, dari pihak dokter pun harusnya ada asisten kan di situ ya. Perawat atau siapapun, apalagi maaf bicara, kalau saya sebagai dokter ahli kandungan laki-laki itu sangat betul-betul harus ada asisten perempuan yang mendampingi saya selama pemeriksaan. Etikanya harus seperti itu dan SOP-nya sebetulnya. Ya, itu yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya, Dok ya. Betul. Ya, nah ini kan juga belakangan ini justru juga beredar video yang merekam kegiatan sang dokter di Garut itu pada saat memeriksa pasien. Video yang beredar ini juga terlihat tidak ada pendamping, tidak ada suster pada saat itu. Artinya itu dari situ saja sudah menyalahi prosedur ya, Dok ya? Betul. Dari melihat dari tempat pemeriksaan saja, ya mungkin saya nggak tahu persis apakah dokter yang bersangkutan menyuruh keluar dari pasiennya. Terus yang kedua juga proses pemeriksaan USG pun itu tidak prosedur, tidak sesuai SOP. Memeriksa sampai ke jauh ke atas seperti itu ya, kecuali kalau ada indikasi tertentu kan begitu. Ini kan nggak ada. Dan ada SOP lagi yang lebih terperinci sebenarnya yang saya baca. Koreksi kalau saya salah, Dok. Ketika seorang dokter OB/GYN memeriksa pasien, satu tangan memeriksa anatomi tubuh pasien, yang satu tangan lagi biasanya memegang alat komputer ataupun device yang disediakan untuk melihat hasil USG dan sebagainya. Bukan begitu ya, Dok? Ya, sebetulnya memang kadang-kadang kita pemeriksaan satu tangan memegang transducer namanya kan. Kadang-kadang bisa tangan lain mengarahkan. Kalau ingin melihat ukuran kepala bayi, tentu posisi tangan kiri akan membantu supaya kepalanya bisa kita periksa dengan baik gitu. Tidak jauh di atas seperti itu kan. Ya, itu tidak prosedur sesuai
aturan pemeriksaan USG. Sehingga di sini memang betul-betul ada sesuatu yang memang menyalahi Ya. pemeriksaan yang sebenarnya, ya. Ya. Dan yang paling penting harus didampingi oleh asisten begitu ya ketika lebih Betul. lebih terperinci lagi ingin memeriksa seorang pasien. Nah, berkaca dari kasus ya. Baik. Berkaca dari kasus di Garut ini, Dok, bagaimana memastikan perlindungan terhadap pasien jika sudah seperti ini banyak juga akhirnya pasien yang akhirnya ya agak takut juga untuk berkunjung atau memeriksakan diri ke dokter, terutama dokter di Obgyn begitu. Ya, pada prinsipnya begini, dokter termasuk dokter Obgyn itu ada organisasi profesi Ya. baik dimanapun, masuk di Garut. Jadi bisa memberikan aduan atau masukan pada dokter Obgyn di Garut, kan ada pengurusnya kan begitu ya. Tentu kami tidak tidak semua dokter kandungan seperti itu kan, kita Ya. sepakat itu ya. Ya, betul, Ini yang betul. oknum. Hmm. Nah, tentu kami sebagai pengurus organisasi profesi, tentu anggota kami ada yang baik, ada yang nakal. Ini oknum yang nakal, nah harus kita bina bersama begitu. Ya. Oke. Kira-kira begitu. Jadi Baik. tempat pengaduannya sebetulnya. Oke. Nah, bagaimana dengan pihak rumah sakit, Dok? Apakah pihak rumah sakit juga punya tanggung jawab untuk dalam tanda kutip mengawasi gerak-gerik sang dokter ini? Haruslah sebetulnya kan kalau sudah di rumah sakit ya maaf bicara kami mengurus profesi kan organisasi Betul, profesi. Tapi kalau dia bekerja adalah di tempat rumah sakit tempat wahana dia bekerja kan. Ya. Itu juga harus ada proses pembinaan terhadap anggota gitu. Jadi kita sama-sama bersama-sama untuk membina supaya dokter ataupun siapapun bisa berperilaku yang baik gitu ya, termasuk di klinik swasta sekalipun. Jadi tidak terpisah. Oke. Nah, kalau dalam kasus yang di Garut ini, bagaimana peran rumah sakit menurut Anda? Ya artinya rumah sakit ataupun klinik tidak boleh terlepas begitu saja kan di dalam proses kejadian seperti ini. Ya maaf bicara tadi. Ya. CCTV aja terbentuk di situ ya masih kita pertanyakan kenapa ada CCTV di suatu pemeriksaan seperti itu. Gitu. Karena itu daerah yang private untuk melakukan pemeriksaan. Ya, ini wilayah private banget. Gitu kan? Ya. Ya, cuman ini nggak tahu persis bagaimana ada CCTV di situ. Oke. Dan yang kedua itu tadi SOP pada pemeriksaan ada asisten saja sudah cukup sebetulnya. Ya. Dan yang tidak kalah penting, Dok, proses seleksi dan evaluasi psikologis terhadap calon dokter ataupun ya ini kasusnya yang di Garut ini kan residen begitu ya. Ini sebenarnya bagaimana sih tahapannya kalau bisa dijelaskan kepada publik begitu, Dok? Sebetulnya yang di Garut kan bukan residen lagi, sudah ya lulus sebagai SPOG ya. Oke. Walaupun apalagi sudah SPOG. Oke. 1 tahun 2 tahun. Cuman hanya memang seperti itu tadi. Ada ini berbicara proses pembinaan kami juga merasa mungkin kita akan lebih tingkatkan lagi di dalam memberikan pembinaan etika pada proses pendidikan dokter spesialis dan sebagainya, termasuk etika di dalam kekerasan seksual segala macam kita harus siapkan di institusi pendidikan. Yang keduanya memang organisasi itu pun harus mungkin terpecut kembali lah untuk selalu mengingatkan ya anggotanya untuk betul-betul etika disiplin profesi itu harus dipegang teguh gitu, kapanpun dimanapun. Gitu. Oke, tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan oknum ini sudah dipanggil selama 3 kali namun tidak hadir begitu ya, Dok ya. Dan itu artinya apakah otomatis izin praktik juga sudah dicabut saat ini statusnya? Ini sedang diproses dibicarakan. Kita udah berkoordinasi dengan kolegium dan sebagainya. Nanti akan kita bicarakan putusan terakhirnya nih. Saya belum dapat informasi, tapi yang jelas kita akan ajukan seperti itu untuk memberikan efek jera ya. Tentu ya tidak permanen atau temporer dan sebagainya, itu tergantung dari gradasi beratnya kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan kan begitu ya. Oke. Nah, dalam perspektif ini, Dok, dari POGI sendiri apakah perlu atau tidak dalam situasi kondisi seperti ini membentuk unit khusus, misalnya ada pelaporan pelecehan seksual terhadap pasien, perlu nggak? Sudah perlu atau tidak tahapannya ke sana? Kami sebetulnya sudah mempunyai perangkat ya yang namanya Dewan Pembina. Dewan Pembina. Jadi setiap POGI cabang, kan yang pusat ada cabang, ada di Kopil, wilayah Garut itu Priangan Timur. Di situ ada pengurusnya, ada Dewan Pembinanya.
sebetulnya ini yang harus disampaikan juga pada masyarakat. Bila ada anggota kami yang bermasalah gitu ya, yang kurang beretika, itu wahananya ke Dewan Pembina. Kita Ya. akan panggil itu gitu. Hmm. Kalau memang kesalahan berat, kita akan nggak akan ragu memberikan sanksi yang cukup berat, termasuk mencabut STR ataupun SIP tempat dia bekerja. Tapi apakah Pogi juga menerima direct report misalnya dari publik, dari masyarakat jika ada hal-hal yang terjadi seperti ini? Ada, Pak. Ada beberapa yang kita terima dan kita lakukan tindakan ya. Kita kan harus dicek and recheck, betul nggak gitu ya. Dan itu ada beberapa yang sudah kita keluarkan sanksinya gitu. Dan selama ini berjalan pernah ada begitu ya report langsung dari pasien, dari masyarakat? Betul, itu di wilayah lain di luar Jawa ya ada kita lakukan itu. Dan Oke. kami skopnya nasional ya. Baik, saya akan bertanya juga, sudah bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan telepon, anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Selamat malam, Bung Nasir. Ya, selamat malam, Radi. Ya, Bang Nasir, kalau melihat kasus seperti yang di Bandung sebelumnya, lalu muncullah kembali ini, terungkap lagi di Garut, dari Komisi Hukum di DPR, Anda melihat ini sesuatu yang sudah darurat atau sebenarnya masih bisa ditanggulangi? Yang pertama yang ingin saya sampaikan ternyata bahwa hampir di semua sudut sudah tidak aman lagi. Ya, jadi di sekolah pun anak-anak kita tidak aman, di pesantren pun demikian, di yayasan panti sosial, panti asuhan juga begitu. Ya, jadi di rumah sakit juga mengalami hal yang sama. Jadi pasien yang seharusnya dilindungi, ya dijaga. Kemudian dijaga, tapi justru terjadi sebaliknya begitu. Oke. Nah, jadi saya sempat melihat sih di medsos ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh dokter yang di Garut itu. Ya, jadi seharusnya kan dia menjaga martabat dari pasiennya itu. Dan tapi memang biasanya yang sering saya perhatikan juga dokter itu selalu ditemani oleh perawat, ya, ditemani oleh perawat ketika dia memeriksa pasien. Ya, tapi ini tidak ada perawat yang menemani dokter itu ketika memeriksa pasien. Dan ya tentu saja kita bersyukur bahwa ini terungkap dan kita sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh pasien tersebut ya, yang dilecehkan secara seksual oleh, ada pelecehan seksual lah kita katakan oleh dokter tersebut. Nah, karena itu memang harus dihukum ya. Karena dia sudah melanggar profesi dokternya, etika dokternya, dan tentu saja menurut saya ini harus diusut ya, jangan-jangan ada korban lainnya yang dilakukan seperti dia, karena nggak mungkin dia berani pertama kali melakukan itu kecuali ada praktek-praktek yang sama yang dia lakukan terhadap orang lain. Artinya menurut Anda apakah pengawasan juga tidak hanya dari organisasi tapi juga dari rumah sakit perlu diperketat? Ya, jadi sebenarnya memang harus ada pengawasan yang melekat begitu ya. Artinya harus ada satu pengawasan yang konsisten dilakukan. Jadi tidak boleh misalnya seorang dokter memeriksa pasien tanpa ditemani oleh seorang perawat begitu. Jadi meskipun nanti ada alasan kami kekurangan perawat dan lain sebagainya ya. Tapi ini pengawasan yang harus konsisten dilakukan. Kalau tidak nanti ada kesempatan. Jadi orang kan bisa melakukan karena ada kesempatan ya. Meskipun dia punya kemauan, dia punya kemampuan, tapi dia tidak punya kesempatan karena ada orang lain yang mengawasi di sampingnya begitu. Jadi tiga hal ini tidak akan terjadi ya. Hal sesuatu itu terjadi kalau nggak ada tiga hal tadi itu. Oke. Kolega Anda di DPR, Bung Nasir, mengatakan, Bang Saroni mengatakan bahwa ini sudah masuk dalam darurat kekerasan seksual di institusi medis. Jika memang tidak bisa ditanggulangi dengan cepat, Kapolres di wilayah tersebut harus segera menindaklanjuti dengan cepat. Kalau tidak, ini bisa dicopot saja Kapolresnya. Anda sependapat dengan kolega Anda di DPR ini, Bung Nasir? Ya, tentu saja ini kan tentu saja kan ini bukan kemauan atau sepengetahuan daripada pihak aparat hukum ya. Kan karena dia berada di sebuah rumah sakit, tempatnya juga tersembunyi gitu ya. Tersembunyi dalam arti di kamar, di ruang pemeriksaan gitu. Jadi saya pikir ini memang harus diusut saja, ya secara serius. Apakah benar memang di Republik ini ada darurat yang seperti dikatakan oleh kolega saya Sahroni? Ya. Nah, oleh karena itu kan ini harus dijawab oleh Menteri Kesehatan, oleh lembaga dan instansi terkait
sehingga kemudian pasien tidak trauma gitu ya. Dan saya pikir pengawasan yang saya sebutkan tadi itu menjadi prasyarat ya untuk hadirnya ketenangan, ketentraman, ketertiban ketika misalnya pasien diperiksa di rumah sakit. Jadi tidak boleh misalnya dokter itu memeriksa pasiennya tanpa didampingi oleh perawat. Ya, itu SOP yang memang sudah baku sebenarnya tadi juga dijelaskan oleh Pak Dr. Yudi. Baku, tapi kan dia sering diabaikan. Iya, itu yang jadi soal. Nah, ketika diabaikan terjadi pelanggaran. Sering diabaikan dan ini artinya fungsi pengawasan yang tidak benar-benar melekat. Tadi juga disinggung oleh Pak Dr. Yudi bahwa di rumah sakit juga perlu ada pengawasan yang melekat. Ada hasrat. Ya, atau ada hasrat yang kemudian dia lihat ada kesempatan dia lakukan itu. Ini yang sudah kita sayangkan dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kalau kita sakit pasti kita akan ke dokter. Jika dokternya juga tidak bisa menjaga keamanan pasiennya, ya mau ke siapa lagi kita berobat begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Radit. Baik, terima kasih Bung Nasir Jamil dan juga Pak Dr. Yudi Mulyana Hidayat, Ketua Perhimpunan Obstetri Ginekolog Indonesia telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak Dokter. Terima kasih.